Selanjutnya Bunda, terkait dana amanah AMPRA ini, seberapa besar peran pemerintah dalam ikut serta membantu pengurusan dan penyelesaian dana AMPRA ini? Dan kita semua sadar, informasi yang Bunda sampaikan ini cukup kontroversi. Bagaimana jika pemerintah sendiri abai atau tidak peduli dengan informasi yang telah Bunda sampaikan sejauh ini? Apakah Bunda sudah menyiapkan langkah alternatif lain untuk mengurus dan menyelesaikan dana AMPRA ini? Mohon penjelasannya Bunda. Ya, satu Bunda jawab. Ketika semuanya ini dilakukan, seberapa besar peran negara itu untuk urusan ini? Sebetulnya 100% adalah peran daripada negara. Yang ada sistemnya adalah yang megang negara, penguasanya adalah penguasa negara, ya toh? Penjabat juga penjabat negara, lembaga instansi dan lembaga institusi adalah yang punya negara. Hanya saja saya percaya mungkin Tuhan menguji sampai kapan negeri ini bisa diselamatkan, disejahterakan oleh aset peninggalan leluhur. Sampai kapan akan dibuat seperti ini? Saya selaku pekerja di sini hanya pasrah kepada Tuhan saya. Kalau kemudian yang kedua ini ya, saudaraku ya, kita jawab. Kalau sampai saat ini, sampai detik ini sudah lebih daripada 21 tahun kita menjalankan ini, jelas itu jawabannya. Saya pribadi lewat keluarga, lewat kelompok yang sudah saya bentuk sebagai keluarga tidak akan tinggal diam. Saya pasti mencari solusi bagaimana urusan tanggung jawab yang maha besar ini, maha berat ini bisa terselesaikan. Apapun jalannya, yang penting tidak melanggar hukum, tidak mengarah kepada dosa. Itu akan dilakukan. Jadi kenapa saya mendirikan lembaga? Ya karena wadah. Ketika nanti saya berbuat sesuatu, kalau sudah Tuhan meridhoi, saya tidak repot-repot untuk membuat ini bisa terselesaikan. Jangan sampai bisa terrealisasi, tapi wadahnya tidak ada. Itu sangat keliru. Tapi kalau wadah itu ada, walaupun isinya menunggu nanti, itu tidak masalah. Namanya kata orang Jawa itu nyicil untuk permasalahan. Jadi bukan kita sombong. Manusia itu dikasih akal pikir, dikasih semuanya yang cukup oleh Yang Maha Kuasa. Hanya kita pasrah berjalan di jalannya sesuai dengan petunjuk yang sudah diridhokan ke kita dengan bimbingan para orang tua, doa kepada sepuh bini sepuh supaya diberi kelancaran apa yang akan menjadi acara kami. Jadi memang tujuan saya membuat wadah seperti Mayang Foundation yang di dalamnya itu ada sekian puluh stakeholdernya untuk mengolah supaya kita itu bisa tidak membongkar secara besar, sekup besar, tapi ibaratnya itu selubang jarum itu bisa dibuka supaya mengurangi masalah. Jadi dengan sistem yang kita bangun lewat Mayang Foundation itu pun tujuannya untuk merealisasi urusan yang ada kepada keluarga saya. Nomor satunya selesaikan dana AMPRA atau yang disebut orang Banda Indung yang posisinya di Bandung, karena itulah pokok awal terbukanya aset. Jadi kalau belum di situ dibuka, jangan diharap, karena satu pintu. Seperti itu. Baik Bunda, terkait mengenai harta amanah AMPRA ini Bunda, siapa sih sebenarnya yang menerima surat tugas untuk penyelesaian dana AMPRA atau Banda Indung ini Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi yang menerima surat perintah daripada untuk menyelesaikan satu titik yang disebut Banda Indung atau dana AMPRA itu, kebetulan di keluarga kami beliau adalah kakak tertua saya. Sedangkan saya ini saudara yang paling bungsu yang sifatnya membantu untuk menyelesaikan itu.
itu. Jadi beliau yang waktu itu tahun 2000 itu posisi ada di Amerika, disuruh pulang untuk menyelesaikan masalah ini. Ya 2001 dikeluarkan surat perintah untuk menyelesaikan, terus 2010 juga keluar lagi surat perintah yang kedua. Nah, terus sampai sekarang ini belum terselesaikan. Ya, mengenang sulitnya semuanya yang diinginkan orang tua. Adapun kalau kita muncul itu memahamkan kayak begini, itu terserah pribadi saudaraku semua untuk menilainya. Karena faktanya itu demikian. Kalau memang mereka itu memahami dengan apa yang saya ceritakan ini, itu syukur, alhamdulillah. Karena setidak-tidaknya ada pelurusan untuk penyelesaian yang ada di keluarga kami. Ya mungkin bukan hanya kami, karena membawa banyak pihak yang diserai untuk menyelesaikan urusan ini dalam satu titik tadi. Ya isinya hanya dua yang diselesaikan, rupiah dengan US dollar. Berbicara aset yang lain itu masih nanti ketika urusan yang di Dana Ampera atau Banda Indung ini terselesaikan. Jadi banyak cara juga yang kami lakukan itu tidak bisa terjadi, itu fakta. Sedangkan untuk operasional menyelamatkan aset yang ada di kami, kita jaga oleh keluarga kami itu sendiri, itu juga berat buat kami karena fisik semua. Jadi ya bagaimana cara dan upayanya kita itu bekerja supaya apa yang ada di dalam itu tidak rusak. Jadi untuk operasional mengerjakan barang-barang ini mencari dari luar. Ya salah satunya kita ini bekerja atau dalam bentuk apapun yang bisa dipakai untuk mengatasi pengamanan dan penyelamatan aset tersebut yang ada di Banda Indung. Jadi belum ada ceritanya, masih sering membuat berita acara berdasarkan notaris dengan payung hukumnya. Tapi ketika detik-detik mau dilaksanakan semuanya batal. Kalau berbicara orang yang punya uang bekerja sama dengan kami itu banyak. Tapi kalau berbicara masalah aset dari Gusti Allah ini yang kemudian itu dilimpahkan dari seluruhnya ada kepada beliau Paduka yang mulia, itu kepahaman orang akan sedikit. Karena bicara benar pun sekarang tidak ada bedanya dengan yang kurang benar. Itu kata mereka. Jadi tidak buat masalah di kami. Kami ada semua dasarnya kok. Ada fakta otentiknya. Jadi kalau dalam kebenaran kami tidak pernah takut untuk melaksanakan, untuk berbuat, apalagi untuk berbicara. Karena saat ini sudah lambatnya itu sudah terasa sangat banget. Terlambat 21 tahun. Kalau saya dikasih tahu oleh admin saya, kok ada yang bercerita kapan ini, kalau sudah terrealisasi ini dan itu, pakai ini dan itu, merekrut anggota dengan macam-macam, sudah waktunya, endingnya, belum saatnya. Itu kebalikannya saudaraku, itu kebalikannya. Jadi belum pernah ada alat dari mereka untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau masanya sudah lewat, sudah 21 tahun, mestinya sudah terlaksana. Benar saudaraku, sampai kapan? Ya sampai ini terselesaikan. Jadi tidak terselesainya aset ini dibuka Dana Ampera karena belum waktunya, bukan, karena belum dapat kuncinya, belum dapat syaratnya, belum dapat alatnya untuk membagikan supaya bisa dinikmati. Karena yang ada kami dibuat sakit hati, sakit fisik, dan sakit pikiran, menanggung pekerjaan, menanggung tanggung jawab, terbebani dengan semuanya, hingga kami tidak berpikir tentang keluarga kami pribadi,
mengamalkan urusan ini. Tapi semuanya nyata, real. Itu. Kalau dalam kitab Muslim itu adalah infak daripada barang ini, mengingat historical daripada asal usul harta ini ada kepada beliau dan kemudian dilimpahkan ke kami, sehingga kita harus menyelesaikan itu dulu. Jadi kalau dibilang 2 juta plus 30.000 US dollar selesai. Untuk apa? Bukan untuk kami, bukan untuk selamatan, bukan untuk ritual, tapi menyelesaikan aset itu sendiri. Jadi 2 juta untuk awal akhir penyelesaiannya, yang 30.000 US dollar untuk operasional para yang mengerjakannya. Begitu saudaraku, kepahaman yang kami punya yang bisa di-share kepada saudara-saudaraku. Selama pengurusan dana amanah Ampera yang Bunda kerjakan selama hampir 21 tahun ini, sebenarnya kan sudah diketahui oleh pihak pemerintah sebelum-sebelumnya. Tapi kontribusi pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan hasil apa-apa bagi perjuangan Bunda dan yayasan. Selanjutnya, jika melalui liputan pernyataan Bunda di podcast ini cukup berpengaruh, terdengar dan viral, sehingga dimungkinkan diketahui oleh keluarga besar Soekarno lainnya, apakah sejauh ini sudah pernah ada konfirmasi mendalam kepada Bunda? Dan jika memang masih belum, kemudian mereka sudi datang mengunjungi Bunda, apa yang Bunda siapkan untuk konfirmasi ke semua urusan tersebut kepada mereka, baik dari keluarga besar Soekarno lainnya atau dari pihak pemerintah pusat sendiri? Mohon penjelasannya Bunda. Ya, jadi apa yang menjadi tujuannya beliau datang kemari untuk masalah aset ini, ya itulah yang kita harus luruskan, kemudian kita kasih tahu bagaimana caranya, apa permasalahannya. Kalau masalah pemerintah mengenai dana Ampera ini ada, itu sudah tahu sejak dulu, cuman belum bisa melacaknya mungkin. Sedangkan kami dengan orang tua dan keluarga itu sudah dikasih amanat untuk penyelamatan ini. Jangan sampai kurang, jangan sampai rusak, apalagi hilang. Jadi untuk sekuritasnya aset ini bukan main-main. Karena kalau saya bicarakan, kefahaman beliau ini adalah sudah kelas tinggi secara sistem, secara peralatan, dan secara yang dibuat untuk menyelamatkan dengan banyak yang dikerjakan. Artinya barang benda ini wujud fisik, tapi cara mereka untuk supaya tidak terdeteksi atau diketahui oleh pihak luar itu sangat canggih, dan kita harus akui ilmu-ilmu beliau. Jadi pemerintah juga mungkin sudah tahu, tapi mungkin carinya kemana yang jelas itu tahu, di mana larinya duit itu tahu. Tapi di mana penyimpanannya kan tidak, karena ini aset apa ini kan. Jadi itu kembali seperti tadi, harus dilakukan seperti itu. Nanti orang tua akan membentuk ketika ini terjadi. Kalau memang keluarga daripada yang punya nama besar secara real di negara ini datang untuk melaksanakan ini, itu lebih mudah saya rasa. Tapi kalau pemerintah bukan tidak percaya semuanya benar untuk urusan pemerintah negara, apalagi ada yang berbicara dipamerkan ini uang harta seperti ini, sedangkan ini kondisi rakyat Indonesia itu sangat miskin, sangat sulit. Nah, kalau saya kembalikan, sulit karena apa? Miskin itu salah siapa? Nah, kalau masih kurang bersyukur dengan programnya pemerintah dengan lewat bantuan-bantuan yang diterima, itu jangan lupa loh, dalam bantuan yang Anda terima itu mungkin dulu-dulunya asal mulanya itu ada peranan aset yang saya bicarakan ini, yang sekarang alhamdulillah masih dinikmati. Tapi tidak mungkin saya berbicara secara gamblang, oh ini loh, tidak, karena ini
ini masih menjadi rahasia, tidak untuk diporsikan umum, hanya orang-orang tertentu yang mungkin sudah mengerti dan memahami. Baik Bunda, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab akan semua hal terkait harta amanah Nusantara ini? Banyak hal yang telah Bunda korbankan, baik material maupun unmaterial. Sebagai klarifikasi kepada netizen pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang melihat liputan ini, persepsi negatif yang diterima Bunda ada hal yang perlu Bunda sampaikan dalam hal ini. Monggo silahkan Bunda. Ya, dengan berat hati saya sekarang berani bicara bahwa nanti untuk menuju menyelesaikan urusan ini lewat lembaga yang saya buat, kita bangun atas dasar keluarga, kami di sini tidak berharap terlalu banyak, apalagi mengharapkan sumbangsih dari saudara-saudara yang notabene sudah punya dan paham. Tapi ini murni apa yang dilakukan orang yang ada di dalam wadah lembaga yayasan yang kita bangun itu sendiri, lewat bermacam-macam program tentunya, seperti yang sudah kita tayangkan di konten-konten sebelumnya. Jadi akan kita lakukan dan bahkan ini sudah berjalan walaupun tidak banyak. Tapi untuk itu target kami akan kami mulai. Walaupun lama tapi pasti. Karena apa? Kami bekerja di dalam wadah dengan orang-orangnya. Tidak merekrut, tidak menggalang apapun dari pihak luar atau di luar daripada orang-orang foundation itu sendiri. Jadi kita tetap komitmen dari awal, tidak akan pernah ada perekrutan penggalangan dana untuk acara ritual tentang pembukaan ini. Tidak. Jadi nanti semuanya itu akan didapat dari lembaga yayasan Wahyu Putri Nusantara atau Mayang Foundation, menggalang dengan caranya dan sistemnya untuk mendapatkan sesuatu, membuka aset yang ada di keluarga kami. Ya termasuk salah satu tadi, Dana Ampera atau Banda Induk, yang posisinya itu di Bandung, yang atas nama saudara saya paling tua. Kalau saya mah menerima pelimpahan saudara saya karena sudah waktunya, lengkap dengan power akurnenya, surat kuasa penuh kepada saya. Closing statement Bunda, baik untuk netizen pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan Rawat Ruwat podcast dari Mayang Channel. Monggo Bunda. Jadi sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudaraku yang ada di luar sana ataupun orang yang dekat tapi masih belum paham kami, mohon dengan bijak untuk berpikir, mohon dengan bijak untuk menilai kami dan mengeluarkan statementnya tentang kami. Kami jelaskan, kami tidak pernah merekrut anggota dengan penggalangan dana, dan itu tidak mungkin akan dilakukan. Terus kalau untuk kebutuhan untuk pekerjaan kami bekerja lewat lembaga yang ada di dalam Mayang Foundation. Tapi kalau memang sudah waktunya dari pihak pemerintah atau pihak-pihak yang lain yang paham dengan bicara kami, terutama bicara Mayang ini, mau datang untuk bekerja sama, asalkan sudah siap dan valid, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi iya saudara-saudaraku, mohon dengan bijak, dengan kata-kata saudara-saudara, mohon dibijaki sekali lagi bahwa kami Mayang Foundation atau Wahyu Putri Nusantara belum pernah melakukan seperti apa yang saudara-saudaraku sebutkan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ada salah-salah kata, kepelecutnya kata daripada Mayang, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena saya sebagai mayang juga ada keterbatasan. Lawang kita juga manusia, tidak ada sifat sempurna selain Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.